Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas tentang Senin Legi ya. Dikatakan itu Senin Legi tambar. Tambar maksudnya hambar gitu ya teman-temannya ini. Ini yang menjadi banyak permasalahan buat teman-teman semuanya ya. Yang mengatakan saya pembohong gitu kan. Yang mengatakan saya itu dobel-dobelan, bohongnya prat-prat lah kan gitu ya teman-temannya. Itu ya teman-temannya. Dari beberapa video saya kemarin itu banyak sekali. Ada juga ya yang mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa dobel, prat, bohong amat sih kan gitu teman-temannya. Jadi ini masalah hitungan tentang japa mantra Senin Legi itu tambar atau hambar gitu ya teman-temannya. Ini teman-temannya. Jadi kalau dihitung teman-teman ya, kalau teman-teman itu paham, bisa menghitung tentang hitungan cua, suka, ewa, begia itu ya teman-teman ya. Nah, kalau hitungan cua, suka, ewa, begia itu tujuannya untuk suatu amalan, suatu japa mantra ya teman-teman ya. Japa mantra intinya ya sejenis japa-japa mantra, guna-guna dan lain sebagainya ya. Ini kalau untuk hitungan itu tadi. Atau hitungan tindakan maksudnya kalau melakukan suatu kegiatan. Kalau sesuatu kegiatan atau mau pergi kemana itu ada hitungannya cua, suka, ewa, begia. Cua, suka, ewa, begia. Cua itu apa, ewa itu apa, itu teman-temannya suka itu apa, dan begia itu apa. Jadi hitungannya itu menggunakan itu tadi. Senin itu 4 ya, Senin itu 4, Legi itu 5, berarti kan 9. Atau 9 dikurang 4. 4 itu dari mana? 4 itu dikurang dari Seninnya itu teman-teman ya. Jadi atau yang lebih bagus itu dijumlahkan aja atau digunggung. Digunggung berarti dijumlahkan. Dijumlahkan berarti itu 9. 9 coba dihitung dari angka pertama atau huruf pertama yaitu cua, suka, ewa, begia. Itu ya teman-teman, ngitungnya tuh seperti itu teman-teman. Cua, suka, ewa, begia. Cua, suka, ewa, begia. Cua. Itu kalau tujuannya untuk apa itu teman-teman ya. Kalau tujuannya aku mau inilah gitu loh. Mau niatan apa itu ya teman, mau tujuan bangun apa atau hal-hal yang sesuatu dengan hal-hal untuk mempengaruhi orang lain atau sesuatu hal magic gitu ya teman-teman. Itu kalau punya mantra-mantra. Nah, kalau untuk doa itu beda teman-temannya. Doa dengan japa mantra tuh beda khodamnya gitu ya. Karena apa? Kalau yang namanya jopo mantra itu kalau yang pakai itu kalau bismillah niat ingsun itu berarti ada dua khodam, ada dari khodam malaikat dan ada dari khodam bangsa jin kan gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang cuman tanpa ada bacaan bismillah ya, langsung jopo mantranya yang dibaca gitu ya teman-teman. Nah, itu biasa khodam-khodamnya itu dari khodam-khodam bangsa jin gitu ya teman-temannya. Jadi kalau dari khodam-khodam bangsa jin itu kebanyakan tambar teman-teman. Kalau yang namanya ini teman-teman ya, yang namanya doa-doanya, japa-japa mantranya itu kalau menggunakan tanpa menyebut nama Allah itu biasanya tambar teman-teman. Atau ya hambar lah bilang seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu bisa menggabungkan antara yang namanya doa ya, doa-doa dengan menyebut asma Allah, menyebut nabi-nabi Allah itu ya teman-teman, atau sholawat itu ya teman-temannya. Nah itu insya Allah mudah cepat sekali atau cepat sekali dikabulkan sama Allah itu. Tergantung bagaimana teman-teman itu melakukan tirakatnya, bagaimana teman-teman itu melakukan pendekatan diri sama Allah itu teman-teman ya. Jadi tidak semua yang dinamakan itu doanya itu hambar. Yang tambar itu menggunakan japa mantra teman-teman. Kalau teman-teman Senin Legi ini pengen mengguna-guna orang itu kebanyakan nggak mempan teman-teman. Itu ya teman-teman. Teman-teman mengguna-gunain orang yang japa mantra atau gimana itu nggak mempan. Tapi sama teman-teman kalau diguna-guna orang juga nggak mempan itu teman-teman ya. Jadi kebalikannya seperti itu. Jadi jangan dipelintir ya teman-temannya. Jangan dipelintir atau pokoknya jangan jangan dibolak-balik seperti itu ya teman-teman. Dibolak-balik dobol. Buktinya saya. Ini banyak sekali yang komentar seperti itu teman-temannya. Buktinya saya japa mantra saya, doa saya selalu dikabulkan. Saya menyembuhkan
orang gila sembuh, saya menyembuhkan orang sakit sembuh, doa saya semuanya dikabulkan dan saya bisa memagari orang yang terkena santet, alhamdulillah terlindungi. Nah, teman-teman jangan tambar seperti itu teman-teman ya. Teman-teman jangan apa ya teman-teman, kalau dibilang itu jangan takabur seperti itu teman-teman ya. Karena yang seperti itu teman-teman ya ini ya. Ya mungkin saya paham sendiri ya, paham mungkin teman-teman itu tersinggung kalau dibilangkan Senin Legi itu japa mantranya itu hambar atau tambar gitu ya teman-teman. Kalau hitungannya kalau teman-teman itu bisa memahami tentang hitungan tadi, yang hitungan cua, suka, ewak, begya itu teman-teman. Itu hitungannya kan cua, berarti percuma itu ya teman-temannya. Jadi intinya percuma itu Senin Legi itu seharusnya itu tidak melakukan hal-hal yang seperti itu karena semuanya itu udah ada di dalam dirinya gitu ya teman-temannya. Jadi nggak perlu pakai copo montro yang begini untuk memengkari orang dan lain sebagainya. Itu maksudnya itu seperti itu teman-teman ya. Kalau saya dibilangin dobol, nggak monggo teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Kalau saya dibilangin itu pembohong itu ya terserah teman-teman mau anggap saya itu gimana teman-temannya. Yang jelas di sini saya itu menggunakan hitungan itu tadi teman-temannya. Hitungan yang ada di dalam Primbon Bagong itu seperti itu teman-temannya. Cua, suka, ewak, begya gitu teman-temannya. Itu kalau hitungan Jopo Montro. Coba teman-teman itu cari ya. Kalau di tempat teman-teman itu ada yang namanya beberapa primbon ya. Primbon itu kan banyak sekali ya teman-teman. Coba teman-teman itu carilah kitab primbon yang menjelaskan tentang Senin Legi, tentang japa mantranya Senin Legi, tentang Senin Legi yang dipagari oleh pelindung gaib dan lain sebagainya itu ya teman-teman ya. Nah di situ nanti teman-teman akan menemukan perbedaan itu ya teman-temannya. Dan beberapa sesepuh itu pun sepakat. Beberapa sesepuh itu juga menyadari, sepakat kalau Senin Legi itu punya sejenis japa mantra atau guna-guna ya, yang untuk mempengaruhi orang atau untuk apa itu ya teman-teman ya, yang tujuannya untuk mengambil keuntungan pribadi. Itu kebanyakan tambar teman-teman. Di situ ya, bukan berarti itu doanya yang tambar. Jadi pengertiannya teman-teman di sini. Itu ya teman-teman ya. Kalau doa itu tentunya kalau yang dari bahasa Arab itu tentunya dari bangsa Kodam. Dari bangsa Kodam itu ya tentunya yang dibawain oleh para malaikat gitu ya teman-teman ya. Kan Kodam itu ada dari bangsa malaikat, juga ada dari bangsa jin teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi disinilah yang perlu pemahaman buat teman-teman semuanya gitu ya. Jangan langsung mengvonis dobol. Jangan langsung mengvonis pembohong gitu ya teman-temannya. Jadi teman-teman itu harus dipelajari dulu. Harus dipahami dulu tentang itu tadi, tentang doa, tentang japa mantra dan lain sebagainya. Kalau mau komentar terserah gitu ya teman-temannya. Kalau mau komentar, kalau teman-teman sudah benar mau mengomentari saya, mau mengatakan saya dobol, mau mengatakan saya pembohong, itu terserah. Yang penting teman-teman itu ada kuncinya, ada jalurnya, ada jalan untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman ini tadi, teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Saya mengatakan seperti itu ya karena memang saya ngikutin hitungan itu tadi teman-teman. Hitungan di dalam Primbon Bagong. Primbon Bagong itu memang seperti itu. Bisa dikurang, bisa dijumlahkan langsung. Kalau dijumlahkan langsung 9, dihitung 9. Cua, suka, ewa, begya, cua, suka, ewa, begya, cua. Jatuhnya tetap ke cua. Percuma teman-teman. Artinya itu tambar. Atau hambar teman-teman. Itu kalau menurut hitungan. Tetapi kalau teman-teman itu nggak memakai hitungan itu, nggak tahu tentang hitungan itu, teman-teman akan membantah. Akan mengatakan dobol, akan mengatakan pembohong. Kalau teman-teman nggak paham, nggak tahu tentang hitungannya itu, teman-teman pasti akan mengatakan seperti itu. Dobol, bohong. Buktinya doa saya selalu didoakan. Buktinya doa-doa saya selalu dikabulkan. Buktinya mantra-mantra saya selalu dikabulkan kan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngitungin seperti itu bisa saja teman-teman itu bukan Senin Legi gitu ya teman-temannya di situ. Karena di sini banyak sekali teman-teman yang mengaku Senin Legi, ini Senin Legi, kenyataannya bukan Senin Legi. Ketika diluruskan, ini weton kamu tetap ngeyel, saya Senin Legi. Banyak seperti itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kalau Senin Legi itu ya teman-teman dipaham ya. Senin Legi itu kan ada juga yang mengatakan orangnya suka dipuji gitu ya teman-teman. Senin Legi itu memang orangnya itu suka, ya maksudnya yang nama, apalagi kalau Senin Legi itu dijelekkan itu kan semakin marah.
Tapi kalau Senin Legi itu kebaikannya itu diceritakan sama orang, dia akan lebih senang seperti itu. Karena siapapun ya, setiap manusia kalau kejelekannya itu dibongkar pasti marah teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya jelaskan itu ya tadi teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi yang tambar, yang jenis tambar itu dari hitungan itu tadi teman-teman. Kalau hitungan di dalam kitab Bagong itu seperti itu. Japa mantra atau jopo mantra atau guna-guna gitu ya teman-teman. Itu yang dinamakan tambar gitu ya teman-teman. Nah pemahaman dari teman-teman ini ya pengertiannya itu doa itu teman-teman ya. Doa Senin Legi. Kalau doa Senin Legi itu ya. Kalau Senin Legi itu bisa menggabungkan antara bacaan bahasa Jawa ya, bahasa apa atau yang jelas bukan Jopo Montro itu ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu bisa menggabungkan doa-doa pakai bahasa Jawa gitu ya dengan bahasa-bahasa Arab gitu ya. Kalau teman-teman itu sesuai dengan arahan, sesuai dengan tata caranya, itu insya Allah akan cepat dikabulkan teman-teman ya. Begitu seperti itu ya teman-teman ya, kalau seperti itu. Jadi bukan bukan doa yang tambar atau hambar, bukan teman-teman ya. Jadi di sini dibilangkan ya itu tadi jopo montro yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain atau yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari orang lain atau memanfaatkan orang lain. Itu ya teman-teman yang dinamakan tambar itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perlu dipahami lagi teman-teman, perlu dipahami lagi gitu ya. Perlu dipahami lagi gitu ya teman-teman ya. Jangan ujuk-ujuk komentar bohong, pembohong, ujuk-ujuk berkomentar pret. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya video dikomentarin seperti itu kira-kira gimana gitu loh. Begitu ya teman-teman ya. Dikomentarin itu gimana itu ya teman. Inilah yang menjadi kelemahan dari Senin Legi sendiri teman-teman ya. Bagi teman-teman sendiri gitu ya. Ini yang bisa menghancurkan Senin Legi sendiri itu gitu. Suka merendahkan, meremehkan orang lain gitu ya teman-teman ya. Disinilah bisa diketahui lebih cepat kelemahannya Senin Legi. Kalau Senin Legi itu suka merendahkan atau meremehkan orang lain, maka dengan sangat mudah Senin Legi itu akan ditumbangkan sangat mudah teman-teman. Mudah banget, kuncinya cuma satu. Kalau Senin Legi sudah berani meremehkan atau merendahkan orang lain, maka itu akan sangat mudah sekali untuk ditumbangkan atau sangat mudah sekali untuk disingkirkan itu teman-teman. Kuncinya di situ teman-teman, itu kelemahannya. Itu kelemahan dari Senin Legi itu seperti itu teman-teman ya. Suka meremehkan, tapi ketika dirinya diremehkan maka dia akan membalelo akan semakin akan semakin ngamuk gitu lah. Itu ya teman-teman. Makanya ini yang harus dijaga oleh teman-teman semuanya, yang harus bisa diketahui apa toh kelemahannya, apa toh yang membuat dirinya itu lemah, apa toh yang membuat orang itu kok yang tadinya suka nggak jadi suka. Gitu teman-temannya. Maksudnya yang tadinya sayang kok tiba-tiba nggak sayang, yang tadinya menghormati kok sekarang nggak menghormati, nggak menghargai, ya itu tadi. Karena Senin Legi itu suka meremehkan orang lain, itu ya teman-temannya. Dan ketika dirinya itu diremehkan, maka dia tidak akan terima. Seperti itu teman-teman. Suka meremehkan atau merendahkan pengetahuan orang lain. Suka meremehkan dan merendahkan pemahaman orang lain. Itu kalau Senin Legi itu seperti itu teman-teman. Itulah kelemahannya. Kenyataannya kan gitu teman. Banyak yang seperti itu. Aku lo menyembuhkan orang sana sembuh. Aku lo menyembuhkan orang gila itu sembuh. Aku lo menyembuhkan santet sembuh. Banyak yang seperti itu tadi teman-teman. Makanya saya itu buat video seperti ini teman-teman ya. Membuat video seperti ini itu ya teman-teman. Buat teman-teman semuanya untuk teman-teman itu lebih paham lagi gitu ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Boleh jujur teman-teman ini. Dari kemarin juga sudah saya sampaikan. Boleh jujur tapi jujur itu harus pada tempatnya teman-teman. Tidak semuanya jujur itu harus sampaikan. Tidak harus sampean omongkan gitulah. Karena dari kejujuran itu bisa juga menjatuhkan diri sendiri teman-teman ya.
Seperti itu ya teman-temannya. Jadi ada tempatnya kapan ngomong jujur dan kapan tidak jujur gitu teman-temannya. Karena jujur itu ya ada tempatnya untuk diungkapkan gitu ya. Dan jujur juga ada yang harus disimpan. Seperti itu ya teman-teman, seperti apa yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu ya teman-teman ya. Jangan meremehkan atau jangan merendahkan kemampuan orang lain. Tapi anggaplah orang lain itu lebih tinggi. Anggaplah orang lain itu lebih mulia itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-temannya. Itulah yang bisa menambah kekuatan dari seseorang senilik itu seperti itu. Kalau kita itu punya musuh, meremehkan kemampuan musuh, maka kita akan sangat mudah untuk dikalahkan. Seperti itu teman-temannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya itu ya. Untuk bisa memahami, untuk lebih bisa menghargai orang lain lagi gitu ya teman-teman ya. Itu gitu. Buat teman-teman semuanya gitu. Walaupun kadang pendapatnya itu berbeda atau gimana ya setidaknya itu saya yakin teman-teman seni legi itu pasti bisa itu untuk untuk membedakan mana yang kurang baik dan mana yang tidak baik. Maksudnya mana yang baik dan mana yang kurang baik. Saya yakin buat teman-teman seni legi semuanya itu bisa memahami semua itu. Kuncinya cuman itu tadi teman-temannya, jangan meremehkan atau merendahkan kemampuan seseorang siapapun itu. Dan jangan mengikuti urusan atau mencampuri urusan orang lain teman-temannya. Kalau teman-teman Senin Legi ya itu masih mau mencampuri urusan orang lain gitu ya teman-teman ya. Selalu meremehkan ya atau mencari kesalahan. Meremehkan itu berarti kan sama teman-teman ya. Meremehkan itu berarti itu sama teman-teman. Merendahkan atau meremehkan orang lain itu sama juga, mencari kesalahan orang lain itu sama teman-teman. Itu yang harus dipahami teman-teman. Jadi di sini saya tegaskan buat teman-teman Senin Legi semuanya itu tadi teman-teman. Cobalah digali di mana keremehan kita itu teman-temannya. Di mana keremehan diri teman-teman itu di mana? Coba digali di mana kekurangannya agar bisa memahami, agar tidak meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena ini merupakan kelemahan yang paling fatal untuk Senin Legi itu seperti itu. Yang paling fatal itu tadi teman-temannya. Makanya teman-teman itu kok sekarang itu diremehkan, kok sekarang itu direndahkan orang lain. Mungkin dulu-dulunya teman-teman itu secara nggak sadar itu pernah meremehkan atau merendahkan orang lain. Itu saja teman-teman. Coba dipahami. Pernah nggak kira-kira dulu-dulunya itu ya teman-temannya? Oh iya ya, aku dulu gini. Oh iya ya, secara nggak sadar teman-teman pernah merendahkan orang lain atau meremehkan orang. Coba digali, dipahami dulu. Kok kenapa sekarang ini kok direndahkan atau diremehkan orang lain? Mungkin dulu-dulunya ya seperti itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang perlu dipahami buat teman-teman semuanya ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak beribu-ribu banyak ya yang sudah komentar double, yang sudah berkomentar pret gitu ya teman-teman yang dikatakan lah double-doublean atau berkomentar pembohong dan lain sebagainya dan ngarang dan lain sebagainya. Terima kasih buat semuanya yang sudah berkomentar seperti itu ya teman-teman. Dan saya akan selalu mendoakan teman-teman Senin Legi semuanya ya dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya gitu ya. Dimurahkan rezekinya dan dimudahkan atau dikabulkan semua doa-doanya. Yang belum mendapatkan jodoh ya, saya doakan secepatnya mendapatkan jodoh. Yang belum mendapat pekerjaan, saya doakan secepatnya mendapatkan pekerjaan. Dan yang rezekinya sekarang lagi sulit, saya mudahkan 2 hari kemudian menjadi sangat lancar dan sangat mudah. Dan yang kaya jangan lupa juga bersedekah, dan saya doakan juga untuk selalu bertambah dan selalu bertambah dan selalu bertambah tentang rezekinya ya teman-teman ya. Dan saya doakan juga untuk semua halangan-halangan yang menyusahkan kehidupan para teman-teman Senin Legi. Dan juga saya doakan semua demi kebaikan teman-teman Senin Legi semuanya. Dan terima kasih buat komentar-komentarnya semuanya yang sungguh indah dengan kata-kata double, dengan kata-kata pembohong, dengan kata-kata
kebanyakan minum obat dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman, saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.